Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Nah, kali ini aku mau bahas satu pemain yang sangat mengesankan, selalu tampil konsisten dari musim ke musim, tapi di musim ini dia benar-benar mencapai level yang bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tapi sebelum itu aku mau bilang bahwa nanti malam kita live ngalor ngidul. Nah, kebetulan hari ini aku ulang tahun, Pak, tanggal 9 Januari. Jadi kalau kawan-kawan ingin memberikan hadiah bukan, bercanda. Yang ingin aku lakukan adalah buat giveaway. Giveaway caranya gampang seperti biasa kawan-kawan, tinggal memberikan komentar di konten ini. Begitu kawan-kawan kasih komentar otomatis nanti aku akan undi. Jadi siapa yang menang, ya nanti pas live kita ketahuan. Alright, itu aja. Ih, umurku sekarang masih muda sih, baru 32. Oke, langsung aja. Nah, siapakah pemain yang dimaksud? Tidak lain dan tidak bukan adalah Di Marco atau punya nama julukan Dimas, Dimas Jayadiningrat. Nah, Di Marco kawan-kawan yang bikin aku benar-benar terkesan adalah selama ini aku kira Di Marco itu dia nggak akan kuat main 90 menit. Apalagi posisi dia adalah wingback. Wingback itu beda dengan fullback. Wingback itu kayak left midfielder di mana wingback itu nyerangnya lebih apa ya namanya ya, lebih ganas atau lebih aktif, lebih agresif dibandingkan fullback dan bertahannya juga sama, kira-kira sama dengan fullback sehingga lebih banyak maju, habis maju ya harus mundur. Jelas ini adalah posisi yang sangat menguras tenaga kan. Jadi aku dulu berpikir ya wajar aja sih Inzaghi mengganti karena kan Inzaghi itu sangat bergantung pada wingback kiri kanan ini kan dua-duanya benar maju mundur maju mundur. Nah, tapi ternyata di musim ini Di Marco itu sudah bermain kalau aku tidak salah ingat loh ya, kalau salah jangan dibully, dia sudah bermain 90 menit full itu sebanyak 10 kali padahal kita itu baru 18 pertandingan nih. Karena kan kita main di Super Copa sekali, jadi kita masih punya tabungan satu pertandingan. Ini bagiku suatu hal yang luar biasa dan Di Marco itu kalau kita lihat performa dia lawan Parma, dia kan jadi terpilih jadi man of the match. Berkali-kali crossing-nya bikin jantungan, bikin musuh yang jantungan bukan aku dan beberapa fans Milan yang nonton juga pasti jantungan setiap, Di Marco ngirim crossing. Kemudian dia mencetak gol yang awalnya dituduh offside, yang aku nggak ngerti sih kenapa itu offside, maksudnya kenapa kok bisa kepikiran itu offside padahal jelas-jelas dia datang dari belakang. Tapi ya aku nggak akan terlalu nyalain wasit juga karena hakim garisnya ngangkat bendera, kalau hakim garis ngangkat bendera ya mau nggak mau disemprit offside. Tapi untungnya VAR berjalan dengan benar, berfungsi dengan baik, tidak rusak sehingga bisa ketahuan bahwa itu tidak offside. Nah, kalau aku nggak salah hitung Di Marco itu sudah nyetak 3 gol musim ini, termasuk gol tadi lawan Parma dan dia sudah bikin 5 assist. Salah satu yang tertinggi di antara wingback atau fullback di Eropa. Bahkan aku lihat di ini, più occasioni create, Federico Di Marco 14, Lamine Yamal itu hanya 13. Matteo Udol aku nggak kenal, Olise 12, kemudian Bruno Fernandes, ini menurutku luar biasa. Karena apa ya, Di Marco ini tampil di Inter di liga yang terkenal sangat defensif, sangat bertahan, tapi dia bisa menjadi pencetak ini peluang-peluang emas aja yang dihitung. Kalau kita lihat peluang keseluruhan itu dia lebih banyak lagi, ada berapa ya, 40 lebih. So, ini luar biasa. Nah, tentu saja apa yang bikin apa ya, kok bisa dia bisa main 90 menit? Ternyata ini ada peran seorang pelatih fitness yang namanya Stefano Rapetti. Kalau kawan-kawan nggak tahu siapa itu yang dipeluk oleh Di Marco habis dia ngegol tadi. Dia adalah, eee, pelatih fitness yang membawa conditioning program yang benar-benar berhasil membuat Di Marco berada di peak kondisi fisiknya, peak itu di puncak kondisi fisiknya selama terus-menerus. Nah, bahkan banyak yang sudah mengakui Di Marco ini adalah defender paling prolific di top 5, liga Eropa. Jadi itu ya La Liga, Premier League, apalagi Bayern Bundesliga.
Ya itulah pokoknya Liga Prancis, Liga Italia, Liga Inggris, liga apa lagi ya, Liga Spanyol, apalagi satu lupa, ya itulah pokoknya. Nah, tapi menurutku selain karena jasa dari, si Stefano Rappetti ini, ada pendekatan yang berbeda dari Kivu yang membuat Di Marco bisa kuat main 90 menit. Pertama, aku ngelihat Di Marco itu tidak terlalu aktif terlibat dalam pertahanan. Bukan tidak terlibat ya, tapi tidak terlalu aktif dibandingkan zaman Kivu. Nah, ini ada hubungannya dengan cara Kivu meracik strateginya di mana garis pertahanan Inter itu agak tinggi. Aku kan perlihatkan langsung ya. Nah, kalau zaman Inzaghi sering sekali itu di sekitar sini. Nah, Di Marco kalau nyerang itu kan sampai ke sini, ketika kena serangan balik ya mau ndak mau dia harus turun sampai ke sini. Tapi di zaman bahkan lawan Parma, kawan-kawan bisa lihat sendiri, itu kan rata-rata di sini. Garis pertahanan Inter itu di sini. Ini bahkan lebih maju lagi, kadang-kadang ada si Bastoni maju, ini yang melebar, kemudian Hakan turun atau mungkin Barella yang mengisi di sini, intinya seperti itu kurang lebih. Nah, dengan posisi seperti ini, tentu saja ketika Inter kena serangan balik, maka anggaplah habis nyerang Inter kan, Di Marco sampai sini atau sampai sini, kadang-kadang dia nusuk ke tengah. Jika dia kena serangan balik, maka dia cukup mundur sampai sekitar garis tengah di sini aja. Dibandingkan dengan zaman Inzaghi di mana dia harus turun sampai jauh. Nah, jelas ini jarak berapa? Mungkin sekitar selisihnya 30 sampai 40 meter ya. Tentu saja ini memberikan, apa ya, tabungan stamina yang cukup lah untuk Di Marco. Aku baru sadar loh, ternyata garis pertahanan yang tinggi itu ada efek beda dibandingkan garis pertahanan, yang rendah. Kalau garis pertahanan yang rendah, itu akan lebih menghemat energi untuk, center back. Karena dia ya di sana-sana aja, tapi kalau garis pertahanan tinggi, ternyata wing back-nya yang jadi lebih hemat tenaga. Gila. Aku berpikir apakah ini yang diincar oleh Kivu, kenapa dia ngotot pakai garis pertahanan tinggi, supaya dia bisa mainin Di Marco 90 menit. Bagaimana menurut kamu? Kalau aku menurutku, iya juga ya, jangan-jangan memang ini salah satu alasannya. Karena begini, center back itu kalau main garis pertahanan tinggi kita mesti cari center back yang larinya kencang dan kita udah punya 2 nih, tinggal beli aja lagi. Tapi kalau nyari pemain kayak Di Marco ini susah. Berapa ada fullback kiri yang bisa ngirim crossing kayak Di Marco? Nggak banyak. Siapa? Nggak ada. Andrew Robertson kayaknya crossingnya nggak sebagus Di Marco. Mungkin dia tekniknya lebih bagus, gocekannya mungkin lebih bagus, tapi kalau kita bicara masalah crossing, Di Marco nggak ada lawan, Pak. Dan 2 musim terakhir kita lihat Di Marco bukan cuma crossingnya aja yang hebat, pada pertandingan lawan Parma kita lihat dia punya finishing yang juga bagus banget. Dan di banyak pertandingan dia juga punya pergerakan khas di mana dari sini dia nusuk ke tengah. Kalau aku lawan Bolonya atau lawan apa ya, yang Lautaro ke kiri malah, dia malah jadi kayak center forward. Sehingga ini adalah keunikan yang sangat khas, ibaratnya kalau Di Marco kecapean dia diganti, kita nggak punya lagi pemain yang bisa melakukan apa yang Di Marco lakukan. Sehingga daripada kita mengganti Di Marco, mungkin Kivu berpikir, ya mending gaya permainan kita ubah dikit supaya Di Marco itu bisa main 90 menit. Wow banget sih. Nah, yang lucu sebagai penutup, ada tuh beberapa fans Melon yang mereka kan lagi punya rising star nih namanya Bartesaghi. Nah, Bartesaghi ini sama juga wingback atau fullback. Posisinya sama di kiri. Wah, ini jauh lebih bagus lagi dari Di Marco. Ini lebih muda. Wah, timnas punya ini baru nih, bintang baru nih. Di Marco udah nggak akan masuk lagi. Aku sih cuma Bartesaghi, jangan salah, Bartesaghi ini pemain yang bagus. Tapi ini bukan kelasnya Di Marco. Kalau kita ngomong, wah Di Marco bagusan, ya orang dia fans Inter ya jelas aja. Langsung aja. Ini adalah penampilan Bartesaghi di Serie A dibandingkan dengan penampilan Di Marco. Dari pertandingan yang dimainkan lebih banyak Di Marco, 17 berbanding 14 itu selisih 3 pertandingan. Berarti di sini kita bisa lihat
kembali lagi ke siapa namanya pelatih fisiknya itu berhasil kan bikin sampai 17 kali main loh dari 18 pertandingan Serie A dia bisa main 17 kali berarti cuma satu pertandingan dia nggak main yang benar-benar disimpan kan. Nah, kemudian dalam melakukan eksekusi peluang 18 tembakan sudah dilesakan oleh Di Marco. Jauh banget 9 ini double. Akurasinya harus diakui memang tidak lebih bagus dibandingkan Bartesaghi, tapi kan dia cuma nembak kalau ini bagus aja, dirasa bagus, sedangkan Di Marco ada kesempatan dikit tembak. Tapi yang menarik adalah jumlah yang on target lebih banyak Di Marco 9. Cuman ya sekali lagi ini karena memang Di Marco lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Kalau kita lihat dari akurasinya memang ya 66% lebih gede begitu loh. Nah, ya ini jumlah gol 3/2. Aku rasa aku akan fair 3/2 itu bukan jumlah yang, besar. Bedanya nggak besar kan cuma selisih 1 gol, tapi kalau kita lihat assist baru kelihatan bedanya. 5 assist berbanding 0 assist. Oke lah golnya mirip-mirip tapi wingback maksudnya sekarang kita lihat timnas Italia. Apakah timnas Italia mau kehilangan 5 assist untuk memberi celah pada remaja yang nggak pernah bikin assist, sudah berapa 14 pertandingan main, sama sekali nggak ada assist. Belum lagi kalau kita yang lihat tadi top top dalam menciptakan peluang emas, 14 Pak. Adakah nama Bartesaghi di sini? Nggak ada. Dan kalau kawan-kawan lihat saingannya Di Marco dia satu-satunya wingback, kecuali Matteo Udolin aku nggak tahu jangan-jangan ini wingback. Barella gelandang, Bruno Fernandes gelandang serang, Ryan Cherky gelandang serang, Diego Moreira aku nggak tahu ini. Ini siapa ini? Lautaro Martinez striker, Lamine Yamal winger. Nggak ada. Dia satu-satunya wingback, satu-satunya defender yang bisa menyeruak dan ada di puncak. Bukan sekedar bersaing di papan atas tapi ada di puncak loh. Ini mau dibandingin sama Bartesaghi. Ya ampun. Kalau kita lihat dalam menciptakan peluang 46/25, kalau itu kan peluang emas, ini kan peluang semua peluang. 46/25, hampir 2 kali lipatnya. Dalam urusan melakukan passing jauh Pak, 636 berbanding 456. Walaupun kalau kita lihat akurasinya ya lumayan lah 5% dia lebih akurat. Tapi kemudian kita lihat lagi long pass attempt, lagi-lagi Di Marco ini kan memang pabrik long pass, pabrik crossing juga. Tentu saja lebih banyak 50-37, tapi ya kalau kita lihat akurasi jelas dia lebih akurat karena lebih sedikit dia melakukan. Crossing 138/78 dan ini yang aku nggak nyangka, sudah crossingnya lebih banyak, akurasinya juga lebih besar. Karena biasanya ya kalau crossing pasti lebih banyak yang meleset kan. Tapi ternyata lebih banyak melakukan crossing, lebih banyak yang akurat juga. Bahkan kalau kita lihat bisa aja mungkin passing-nya banyak yang ke belakang, enggak. Forward passing 216 berbanding 126, hampir double juga. Intercept, nah ini yang menarik aku nggak nyangka. Intercept yang dilakukan oleh Di Marco itu 14 berbanding 6. Padahal Di Marco itu sangat ofensif mainnya. 14 berbanding 6 ini hampir double loh. Nah ini kembali lagi ketika aku bilang bahwa Di Marco sangat sering melakukan intercept karena dia beroperasi di sini dan pressing Inter itu sangat agresif. Dari depan sudah melakukan pressing kemudian berusaha mengintercept. Ini yang tidak dilakukan oleh Milan. Kalau Milan itu kan memang mainnya defensif sama Allegri kan. Ya memang gaya permainannya seperti itu. So membandingkan Bartesaghi dengan Di Marco bagiku bukan saja sekedar tidak cocok. Tapi itu udah masuknya lancang namanya itu. Oke, kalau dia itu kan di Serie A. Coba kalau misalnya kita bandingkan di Liga Champion misalnya nih. Oke, kita akan bandingkan Liga Champion mungkin lebih bagus. Ayo kita lihat Liga Champion. Oh kok nggak ada? Kok Milan nggak ada Liga Champion? Nah itulah pokoknya karena nggak ada nggak bisa kita bandingkan ya. Jadi di Liga Serie A aja yang kita bandingkan. Dan ini jauh banget. So
Aku sering sekarang sih aku nggak pernah dengar, tapi musim lalu, 2 musim lalu aku sering dengar nada-nada sumbang terhadap Di Marco. Nah, kalau musim ini terus terang Di Marco belum pernah main jelek, jadi mungkin belum ada itu nada-nada sumbang, tapi aku ingin mengajak kawan-kawan nanti kalau Di Marco kebetulan dia lagi off ininya, lagi off day, lagi penampilannya jelek, jangan langsung dihujat. Ingat bahwa sampai 18 pertandingan ini dia benar-benar menyala di puncak. Jadi nanti namanya pemain wajar aja kadang-kadang kepleset, kadang-kadang jelek mainnya. Oke, nah itu dulu untuk konten kali ini, jangan lupa komentar, nanti langsung diundi pada saat, apa namanya, pada saat live ngalor ngidul. Oke, ciao guys, sampai jumpa.